Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nadiratunisa dari kelas PFE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Panjang Tali pada Ayunan Sederhana terhadap Periode Getaran. Pertama-tama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Ayunan sederhana, meskipun tampak sederhana, menyimpan kekayaan pengetahuan dan keindahan dalam ilmu fisika. Ayunan sederhana adalah sistem mekanis yang terdiri dari massa yang diikat oleh tali ataupun batang yang tidak berat, sehingga massa tersebut dapat bergerak bebas. Panjang tali pada ayunan sederhana dapat berperan penting dalam menentukan periode getaran, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran penuh. Fenomena ini yang menarik perhatian ilmuwan sejak zaman Galileo Galilei menjadi landasan bagi pemahaman kita tentang hukum-hukum mekanika dan dinamika. Sejarah ayunan sederhana dimulai dengan penemuan Galileo Galilei pada awal abad ke-17. Galileo menemukan bahwa periode getaran ayunan sederhana tidak bergantung pada amplitudo ayunan atau massa benda yang digantung. Temuan ini mengejutkan paradigma pemikiran di masa itu dan membuka pintu pemahaman yang lebih dalam tentang gerakan periodik. Namun, seiring dengan perkembangan ilmuwan pengetahuan, para ilmuwan terus mengeksplorasi aspek-aspek lain dari ayunan sederhana. Panjang tali pada ayunan sederhana dapat berperan penting dalam menentukan periode getaran, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran penuh. Periode getaran merupakan waktu yang dibutuhkan oleh ayunan untuk siklus penuh, merupakan ukuran fundamental dari dinamika sistem ayunan sederhana. Panjang tali diketahui berpotensi mempengaruhi periode ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hubungan antara panjang tali dan periode getaran sangat penting dalam konteks ilmu fisika. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh ayunan sederhana yaitu peredam kejut pada kendaraan bermotor atau bisa disebut shock breaker yang bekerja untuk mengurangi dan mengendalikan guncangan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki variasi panjang tali pada periode getaran sederhana. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang prinsip-prinsip mekanika dan dinamika yang terlibat dalam sistem ayunan sederhana, serta penerapannya dalam berbagai bidang seperti teknik struktural, fisika, dan bahkan ilmu olahraga. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditentukan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan panjang tali pada ayunan sederhana terhadap periode getaran? Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel-variabel lain seperti massa benda pengayun terhadap panjang tali dan periode getaran? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan matematis antara panjang tali dan periode getaran pada ayunan sederhana? Kemudian, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh perubahan panjang tali pada ayunan sederhana terhadap periode getaran. Yang kedua, menganalisis variabel-variabel lain seperti massa benda mengayun terhadap panjang tali dan periode getaran. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan matematis antara panjang tali dan periode getaran pada ayunan sederhana. Manfaat penelitian. Bagi peneliti sendiri, untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep fisika yang mendasari ayunan sederhana seperti hukum-hukum mekanika dan kinematika. Dan bagi guru, yaitu untuk meneliti ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan fisika dan memberikan siswa pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep fisika melalui aplikasi praktis. Yang ketiga, bagi siswa, menyediakan bahan ajar yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan pemahaman siswa atau pelajar dalam pembelajaran fisika. Hal ini dapat mendukung pengajaran yang lebih efektif dan menarik. Dan terakhir, bagi penelitian lanjutan,
untuk menyediakan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam nilai fisika dan rekayasa, membuka potensi penemuan dan pemahaman baru dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada batasan istilah. Yang pertama, ayunan sederhana. Dalam penelitian ini, ayunan sederhana diartikan sebagai sistem di mana massa dibiarkan bergerak secara bebas pada ujung tali tanpa hambatan atau gaya gesek. Yang kedua, panjang tali. Pada ayunan sederhana, yaitu jarak antara titik suspensi atau tempat di mana ayunan tegang hingga titik tengah massa yang digantung. Yang ketiga, periode getaran. Periode getaran pada ayunan sederhana adalah waktu yang diperlukan oleh ayunan untuk menyelesaikan satu siklus penuh, yaitu kembali ke posisi awal setelah memutar ke satu arah dan kembali ke arah lainnya. Yang keempat, pengaruh panjang tali. Fokus penelitian ini terbatas pada bagaimana variasi panjang tali dapat mempengaruhi periode getaran. Yang kelima, variasi panjang tali. Penelitian ini mempertimbangkan variasi panjang tali dengan mengubah nilai panjang tali pada ayunan sederhana. Dan yang terakhir yaitu konteks mekanika klasik. Landasan teoritis dan analisis dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip mekanika klasik Newton dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek mekanika kuantum dan relativitas. Penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, The Pendulum, Panjang, Massa, dan Gravitasi oleh Mr. Herring pada tahun 2004. Kemudian yang kedua, The Simple Pendulum, A Study in Pieces oleh Mr. Jones pada tahun 2010. Yang ketiga, Effect of Strain Length on the Period of a Pendulum oleh Mr. Smith pada tahun 2015. Dan A Comprehensive Study of Pendulum Motion oleh Mr. Patel pada tahun 2018. Landasan teori ayunan sederhana adalah sistem mekanik yang terdiri dari massa yang diikat pada tali di ujung tali dan dibiarkan bergerak secara bebas. Fenomena ini telah menjadi fokus penelitian sejak abad ke-17 ketika Galileo melibatkan dirinya dalam eksperimen menara miring Pisa. Salah satu karakteristik utama dari ayunan sederhana adalah gerak osilasi periodik yang disebut getaran. Periode getaran pada ayunan sederhana yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus penuh tidak bergantung pada amplitudo ayunan. Ini adalah konsep penting yang diperkenalkan oleh Galileo dan menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang ayunan sederhana hingga saat ini. Ayunan sederhana adalah suatu sistem yang terdiri dari sebuah massa titik yang digantung dengan tali tanpa massa dan tidak dapat mular. Getaran atau gerak yang membahas tentang ayunan atau bandul sederhana adalah getaran atau gerak harmonik sederhana di mana resultan gaya yang bekerja pada titik sembarang selalu mengarah ke titik kesetimbangan tersebut. Gerak harmonik sederhana yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah ayunan sederhana dan gerak pada pegas. Konsep kinematika pada ayunan sederhana meliputi konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama itu hukum Hooke merupakan prinsip dalam mekanika yang menyatakan bahwa gaya restoratif atau gaya pemulih yang diberikan oleh pegas atau benda elastis sebanding dengan perpindahan atau deformasi dari posisi keseimbangan. Hukum ini juga relevan dalam banyak konteks termasuk kinematika ayunan sederhana di mana gaya pemulih dari tali atau pegas terlibat dalam menghasilkan gerakan periodik. Periode ayunan sederhana adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda yang bergantung untuk menyelesaikan satu siklus penuh osilasi mulai dari posisi maksimum satu arah melewati posisi keseimbangan hingga mencapai posisi maksimum ke arah yang berlawanan dari posisi A, B, C kembali lagi ke B dan A. Dari posisi A kembali lagi A disebut dengan satu getaran. Satuan periode dalam SI dinyatakan dalam sekon. Frekuensi ayunan adalah
Jumlah siklus per detik frekuensi dapat dihitung sebagai kebalikan dari periode. Frekuensi dan periode memiliki hubungan yang terbalik proporsional, artinya semakin cepat suatu objek menyalakan frekuensi tinggi, semakin pendek periode getarannya, dan sebaliknya. Ini dapat diilustrasikan dengan rumus yang menghubungkan keduanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi ayunan sederhana yaitu panjang tali atau jangkar, di mana frekuensi ayunan sederhana berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari panjang tali atau jangkar. Semakin panjang tali, semakin lambat pula frekuensi getaran. Yang kedua, percepatan gravitasi. Frekuensi juga berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari percepatan gravitasi. Yang ketiga, amplitudo. Amplitudo adalah jarak maksimum yang dicapai benda dari posisi setimbangnya. Pada ayunan sederhana, amplitudo tidak mempengaruhi frekuensi, tetapi dapat mempengaruhi energi total sistem. Amplitudo pada ayunan sederhana merupakan besaran pergerakan maksimum benda dari posisi kesetimbangan dalam konteks ayunan sederhana amplitudo. Amplitudo dapat diukur sebagai cara maksimum antara posisi kesetimbangan dan titik ekstrim di satu arah. Osilasi amplitudo tidak mempengaruhi produk ayunan, artinya tidak peduli sebesar amplitudo periode tetap konstan. Amplitudo menjadi relevan ketika saat memperhatikan besaran maksimum perpindahan benda selama osilasi. Semakin besar amplitudo, semakin besar pula jarak yang ditempuh benda dari posisi kesetimbangan saat berayun. Energi pada berayun sederhana, yaitu energi total pada ayunan sederhana, tetap konstan, dan energi kinetik maksimum pada saat benda melalui posisi kesetimbangan. Sedangkan energi potensial elastis maksimum pada saat benda mencapai amplitudo maksimum. Penelitian yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualifikasi atau pengukuran. Pendekatan penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan eksperimental. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data berupa angka dan statistik untuk menganalisis fenomena atau menjawab pertanyaan penelitian. Pengukuran panjang tali menggunakan meteran untuk mengukur panjang tali dengan angka numerik. Periode waktu getaran menggunakan stopwatch. Pengukuran amplitudo atau sudut ayunan menggunakan busur derajat atau alat pengukur sudut. Setelah mengumpulkan data, analisis statistik seperti regresi linear atau analisis varians dapat diterapkan untuk memunculkan hubungan antar panjang tali dan periode getaran secara kuantitatif. Kemudian pendekatan eksperimental merupakan pendekatan metode yang melibatkan kontrol variabel-variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian dengan tujuan memahami sebab akibat dalam suatu fenomena. Selanjutnya, sumber data dan data penelitian. Sumber data bisa dilakukan dengan cara observasi secara langsung dan wawancara. Pengumpulan data ada beberapa. Yang pertama, pengukuran langsung, mengukur panjang tali ayunan dengan menggunakan meteran dan catat hasilnya secara langsung. Kedua, pengamatan visual, mengamati dan mencatat periode getaran ayunan secara visual dengan menggunakan stopwatch atau timer. Yang ketiga, eksperimen kontrol, yaitu merancang eksperimen dengan mengatur variasi panjang tali dan mencatat periode getaran untuk setiap variasi. Analisis data. Statistik deskriptif merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif atau deduktif adalah bagian dari statistik mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data hingga mudah dipahami.
Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal penguraian atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata statistik, deskriptif berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Terima kasih, itu presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.